Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menghadapi tekanan spiritual luar biasa yang diberikan kepadanya oleh Han Ruoruo. Lapisan cahaya keemasan segera menelan seluruh tubuhnya. Ketika cahaya keemasan bersinar, kabut emas redup juga bangkit dari tubuhnya. Apa? Han Ruoruo berseru sedikit. Dia terkejut menemukan bahwa kunci spiritualnya telah kehilangan efeknya, atau lebih tepatnya, itu telah diisolasi. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, terutama mengingat dia memiliki 8 cincin dan menghadapi lawan 5 cincin. Mingar, berhati-hatilah. Kultivasi spiritual Huo Yuhao tidak di bawah milikku. Bagaimana kekuatan spiritualnya begitu kuat? Sama seperti Han Ruoruo menjadi bingung, Wang yang menyaksikan kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Dia berteriak, mulai. Kedua belah pihak segera bertindak. Wu Ming adalah yang tercepat. Saat dia menggerakkan jari kakinya ke tanah, dia melompat maju. Api primordial emas gagaknya terlepas, dan percikan api yang intens mulai menerangi seluruh arena. Han Ruoruo dan Chu Qingtian sepenuhnya disembunyikan oleh percikan api. Saat dia berteriak dan maju, dia mengarahkan tangan kanannya ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang, dan bola rubi cahaya seukuran tembakan lengkeng ke langit. Bola cahaya ini sangat kecil ketika muncul, tetapi tumbuh terus-menerus saat naik. Ketika itu 30 meter dari tanah, itu sudah tumbuh seukuran kepala. Setelah ini, ia mulai runtuh ke arah 7 monster Shrek seperti meteorit. 7 monster Shrek sebagian besar tidak terbiasa dengan keterampilan jiwa Wu Ming. Su Sanxi maju selangkah dan mengangkat perisai Suan Ming Turtle-nya tinggi-tinggi, bersiap untuk melawan serangan Wu Ming. Riak menyebar di seluruh perisai hitam pekat. Di antara 7 monster Shrek, Huo Yuhao adalah tipe es, sedangkan Su Sanxi benar-benar tipe air. Pertahanannya tidak hanya memiliki ketahanan perisainya, tetapi juga kelembutan air. Setidaknya dalam hal elemen, perisainya tidak kalah dengan Golden Primordial Fire. Namun, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bola api merah-merah yang bergerak sangat cepat berhenti di udara tepat saat akan menabrak perisai. Setelah itu, ia berbelok dan meluncur melewatinya. Tampaknya menyapu melewati Bei Bei, Su Sanxi dan Jiang Nanan, dan mulai runtuh ke arah Hichaito di pusat formasi. Kontrolnya atas keterampilan jiwa ini sempurna. Jika Wu Ming hanya menyerang dengan kekuatan kasar, bagaimana dia bisa memerintah dengan teror di halaman dalam? Dia benar-benar mampu. Bahkan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia hanya bisa menilai bahwa Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya. Namun, dia tidak tahu transformasi apa yang akan terjadi pada keterampilan jiwanya. Wu Ming mengungkapkan senyum di wajahnya. Keterampilan jiwa keempatnya disebut Golden Fire Primordial Fire Ring. Setelah itu meledak di tengah formasi lawan, itu akan menyebabkan dampak yang luar biasa dan efek panas. Bahkan jika itu tidak bisa membahayakan mereka, setidaknya bisa menghancurkan formasi mereka dan memisahkan mereka. Setelah formasi mereka terganggu, mereka dapat ditangani secara individual menggunakan kontrol Han Ruoruo. Dalam situasi berbahaya seperti itu, 7 monster Shrek memang sangat panik. Bagaimanapun, ketujuh dari mereka tidak bekerja sama dengan satu sama lain selama lebih dari 2 tahun. Ketujuh dari mereka ingin menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka kurang sedikit dalam chemistry. Namun, kurangnya kerja sama ini dapat ditebus karena menggunakan kemampuan mereka. Xiao Xiao berteriak, biarkan aku tangani. Kimia dibangun di atas kepercayaan. Ketika dia meneriakkan ini, sisa dari 6 tidak peduli dengan cincin api primordial emas gagak dan terus meledak ke depan. Sebuah bola cahaya hitam muncul tepat saat Golden Crow Primordial Fire Ring hancur. Itu adalah kuali besar. Kuali itu tingginya sekitar 1,5 meter, 1,5 meter, dan beratnya seperti gunung. Dari kelihatannya, Golden Fire Primordial Fire Ring akan menabrak kuali ini. Kekuatannya tidak diragukan lagi akan terkandung olehnya. Namun, Wu Ming mengendalikan keterampilan jiwanya lagi. Cincin api primordial Golden Crow yang menabrak bergerak 3 inci ke samping sebelum terus turun. Ini adalah pergeseran kedua keterampilan jiwanya. Sebagai sage jiwa dari Akademi Shrek, kekuatan spiritual Wu Ming lebih unggul daripada kebanyakan orang bijak jiwa lainnya. Namun, senyumnya membeku tepat saat dia mengungkapkannya di wajahnya. Kuali dibagi menjadi 3 komponen tepat saat Golden Fire Primordial Fire Ring bergerak. Kontrol Wu Ming terbatas, dan cincinnya mendarat di salah satu kuali. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak bisa menilai bagaimana Wu Ming akan mengendalikan keterampilan jiwanya,
tetapi ia dapat secara akurat memahami waktu tindakannya. Trelife Xiao Xiao, Soul Truth Cauldron terbagi pada waktu itu, dan cincin api primordial emas gagak tertangkap di salah satu dari mereka. Sebuah ledakan keras bergema dari Trelife Soul Truth Cauldron, dan seluruh kuali berubah menjadi merah keemasan. Tapi tidak ada panas merembes keluar karena Xiao Xiao berisi keterampilan jiwa Wu Ming sepenuhnya. Bukan hanya satu kuali yang berubah merah, ketiganya berubah warna pada saat bersamaan. Serangan itu didistribusikan secara merata di ketiga ketel. Meskipun kultivasi Wu Ming jauh lebih unggul dari Xiao Xiao, tidak mudah baginya untuk mengatasi Trelife Soul Truth Cauldron. Ekspresi Xiao Xiao sedikit berubah sebelum kembali normal. Selama Trelife Soul Truth Cauldron tidak hancur, hanya kekuatan jiwanya yang akan habis. Dia tidak akan terluka. Dia tertunda sejenak, dan dengan demikian sekarang sedikit di belakang Huo Yu Hao dan Wang Dong'er. Dia mengarahkan jari-jarinya ke tiga kuali, dan mereka mulai berputar dengan cepat. Warna merah keemasan yang berasal dari kuali juga mulai menghilang dengan cepat. Nama Wu Ming dibangun berdasarkan pelanggarannya. Dia terkejut bahwa keterampilan jiwanya yang keempat begitu mudah dilawan. Namun, dia tidak berhenti memberikan kekayaan pengalamannya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, cincin jiwa keduanya mulai bersinar cerah. Api merah keemasan mulai menari di atas telapak tangannya. Detik berikutnya, percikan emas merah yang intens mulai membakar seluruh tubuhnya, memandikan seluruh sparring arena dalam cahaya merah keemasan. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wu Ming, Golden Crow Primordial Fire Combustion. Kedua belah pihak sekarang hanya berjarak 100 meter. Setelah serangan awal, kesenjangan antara kedua belah pihak telah ditarik lebih dekat. Bei Bei dan Susan Shi tidak buru-buru maju ke depan. Mereka mempertahankan formasi mereka dengan sisanya di belakang mereka. Dari samping, Jiang Nanan telah menghilang langsung di belakang Susan Shi. Dia tidak bisa ditemukan lagi. Di sisi mereka, Master Jiwa tipe Agility telah menghilang di belakang Master Soul tipe pertahanan mereka. Di sisi lawan mereka, Chu Qingtian juga bersembunyi di belakang Wu Ming. Wu Ming menggenggam tangannya di depannya. Karena keterampilan jiwanya tidak berfungsi, dia mengubah strateginya. Sinar api merah keemasan langsung keluar dari tangannya. Balok api ini hampir 1 meter, dan menembak langsung ke arah 7 monster Shrek. Itu adalah konfrontasi langsung. Pada titik ini, Huo Yu Hao akhirnya bergerak. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan, datang di samping Hichaito. Bei Bei dan Susan Shi pindah ke kedua sisinya. Dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao, mereka tidak perlu mengandalkan suara untuk saling memperingatkan. Seluruh proses berjalan dengan lancar, dan kohesi mereka luar biasa. Lampu biru hijau mulai bersinar dari dada dan perut Huo Yu Hao. Pada saat berikutnya, seberkas besar cahaya biru hijau melesat menuju keterampilan jiwa pertama Wu Ming, Golden Crow Primordial Fire. Sementara itu hanya keterampilan jiwa pertama Wu Ming, itu ditingkatkan oleh keterampilan jiwa keduanya. Karena kedua keterampilan jiwa saling melengkapi, udara tampaknya hangus saat sinar api keemasan merah lewat. Udara mulai terdistorsi, dan mengungkapkan pola seperti riak. Namun, ini benar-benar kebalikan dari apa yang terjadi di pihak Huo Yu Hao. Sinar cahaya biru hijau menyebabkan semua panas diganti dengan dingin. Serangannya berbenturan langsung dengan Golden Crow Primordial Fire. Itu adalah Ice Empress, Urat. Ini dulunya keterampilan jiwa terkuat Huo Yu Hao, dan itu masih sangat efektif sekarang. Di bawah pengaruh Hao Dong Power-nya dan dengan bantuan Wang Dong'er, penipisan kekuatan jiwanya dapat diabaikan. Sinar cahaya yang kontras berselisih di udara. Ini juga merupakan benturan kemampuan langsung pertama. Kabut tebal mulai menyebar dari pusat tabrakan. Suara menusuk bergema, dan dua sinar cahaya dihancurkan pada saat yang sama. Tidak ada pihak yang mendapat keuntungan. Impresif. Itu mendapatkan namanya sebagai es tertinggi. Wu Ming berteriak saat dia melompat tinggi. Sepasang sayap merah keemasan mengepak di belakang punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah Golden Crow, dan memiliki kemampuan terbang. Itu bukan keterampilan jiwa atau alat jiwa. Api primordial Golden Crow terus dilepaskan. Saat dia terbang ke udara, seberkas cahaya keemasan redup juga melintas. Itu dilepaskan dengan cepat di bawah kakinya menuju Seven Monster Shrek. Han Ruoruo akhirnya bertindak. Ketika Han Ruoruo bergerak, ketujuh musuhnya menjadi serius. Dia adalah Soul Douluo dengan 8 cincin, lawan terkuat yang pernah mereka hadapi.
Cincin jiwa pertama Han Ruoruo menyala, dan seberkas cahaya keemasan yang datang dari itu seperti garis emas yang membentang hingga tak terbatas. Itu seperti ular spiritual yang merayap maju. Setelah melintas di bawah kaki Wu Ming, itu mencapai Bei Bei dan Susan Shi di saat berikutnya. Ini adalah jiwa alat tipe kontrol Han Ruoruo, tali emas yang menyilaukan. Tali emas yang menyilaukan itu seperti benda hidup, dan mulai bergetar di kedua sisi. Pada saat yang sama, dua cincin emas melengkung ke arah Bei Bei dan Susan Shi. Bei Bei menekan tangannya ke bawah, dan dua cakar naga ganas terlepas. Di tengah bumi bergema, dua jejak cakar besar tertinggal di lantai granit tempat cakar naga guntur menyerang. Namun, tali emas dazzling berputar sedikit sebelum berhasil mengelak dari mereka. Tampaknya memiliki mata. Pada saat yang sama, kecepatannya tidak turun sama sekali karena terus berputar ke arah Bei Bei dan Susan Shi. Huo Yuhao bergerak lagi. Dia tidak tahu seberapa kuat tipe kontrol Soul Douluo, tapi dia yakin bahwa pertandingan sparring ini akan berakhir dengan sangat cepat jika dia membiarkan Han Ruoruo menang. Cahaya ungu melintas di mata Huo Yuhao. Tubuh Han Ruoruo sedikit tersentak, dan dia mundur selangkah. Tali emas dazzlingnya juga ditarik, dan melengkung keluar di cincin emas besar di udara. Ya, itu adalah kejutan spiritual Huo Yuhao, salah satu dari beberapa keterampilan jiwa ofensif dari mata rohnya. Seorang guru jiwa tipe kontrol melawan guru jiwa tipe kontrol lainnya. Huo Yuhao berhasil mendapatkan sedikit keuntungan atas Han Ruoruo saat dia tertangkap basah. Namun, kekuatan spiritualnya memang kuat. Meskipun dia sedikit tersesat untuk sesaat, matanya kemudian mulai bersinar terang. Sinar keperakan samar keluar dari matanya, menelan seluruh tubuhnya. Itu adalah perwujudan lain kekuatan spiritualnya, meskipun warnanya berbeda. Ketika lapisan kekuatan spiritual keperakan ini mengalir, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia tak terhentikan. Namun, dia masih berhasil membeli waktu untuk sisanya. Saat tali emas menyilaukan milik Han Ruoruo dibatasi, Seven Monster Shrek melepaskan serangan habis-habisan mereka. Susan Shi adalah yang pertama bergerak. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan tamengnya menyala dengan cahaya hitam yang aneh. Detik berikutnya, dia terbang ke udara. Wu Ming akan melepaskan serangan ke arahnya ketika dia tiba-tiba menghilang. Susan Shi dipindahkan ke posisinya. Pemindahan dunia bawah yang misterius. Ini adalah keterampilan jiwa yang mencuri sorotan selama edisi terakhir turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Sifat paling unik dari pemindahan dunia bawah misterius ini adalah elemen kejutannya. Jika seseorang tertangkap basah, tidak mungkin untuk membebaskan setelah terkunci. Itulah sebabnya itu menjadi salah satu keterampilan jiwa terkuat Susan Shi sebagai Master Jiwa tipe pertahanan. Untuk Master Jiwa tipe pertahanan, ini adalah keterampilan ilahi. Pada waktu-waktu tertentu, pemindahan dunia bawah yang misterius dapat mengubah hasil suatu situasi sepenuhnya. Kecuali kekuatan jiwa lawan dan kekuatan spiritual benar-benar membanjiri miliknya, maka pemindahan underworld misteriusnya tidak akan pernah gagal. Meskipun Wu Ming adalah sage jiwa, Susan Shi adalah jiwa kaisar. Dia tidak akan memiliki kepercayaan diri jika dia menggunakannya melawan Han Ruoruo, tapi itu seharusnya tidak mudah ditentang oleh Wu Ming, mengingat kultivasinya. Saat ia dipindahkan, Susan Shi menghadapi Chu Qingtian yang tidak terlindungi. Chu Qingtian melihat senyum licik di wajahnya sebelum awan suram mulai muncul. Cahaya yang keluar dari perisainya membentuk dinding perisai. Setelah ini, sebuah proyeksi ilusi besar tentang Xuan Wu muncul. Detik berikutnya, dinding perisai telah berubah menjadi bentuk cangkang kura-kura. Itu memiliki diameter lebih dari 10 meter, dan mulai runtuh ke arah Chu Qingtian. Hal yang menakutkan tentang itu adalah itu menyebabkan Chu Qingtian merasa seolah-olah ada pusaran air hitam di tengah perisai. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari pusaran air ini, menyeret tubuhnya ke arahnya, dan menyebabkan kecepatannya jatuh dengan luar biasa. Saat ini, lebih dari satu cincin jiwa Susan Shi telah menyala. Selain cincin jiwa keduanya, cincin jiwa kelima hitam pekatnya juga bersinar. Keterampilan jiwa kelimanya disebut Turtle God Strike. Keterampilan jiwa ini berbeda karena tidak dapat digunakan sendiri. Ini juga berarti bahwa keterampilan jiwa kelima Susan Shi tidak berguna tanpa keterampilan jiwa lainnya. Itu perlu dikoordinasikan dengan keterampilan keduanya. Dia hanya bisa menyelesaikan pukulan ini dengan menggunakan kekuatan jiwa yang diperlukan untuk melepaskan dua keterampilan jiwa ini sekaligus. Namun, itu juga karena pukulan ini yang sangat kuat. Kalau bukan karena fakta bahwa Susan Shi memiliki garis keturunan darah Xuan Wu di jiwa bela dirinya, itu pasti tidak akan begitu kuat.
Wu Ming juga mengalami krisis di sisi lain. Ketika Su Sanxi menyerang, Bei juga meledak ke depan. Namun, dia berbalik segera setelah meledak beberapa meter. Jiang Nanan melakukan hampir hal yang persis sama dengannya, sementara Huo Yuhao, Wang Dong'er, Xiao Xiao, dan Hicaito menyelesaikan formasi berbentuk busur. Ketika Wu Ming dipindahkan, dia sudah benar-benar dikelilingi oleh mereka berenam. Wu Ming linglung saat dia dikelilingi. Seven Monster Shrek akrab dengan strategi dan koordinasi seperti itu. Sifat kimia mereka tampaknya tidak pudar bahkan setelah lebih dari 2 tahun. Huo Yuhao memukulnya tepat saat Wu Ming mendarat. Dia mengeluarkan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claws yang didukung oleh Ice Empress, Pincer. Xiao Xiao berubah menjadi jiwa bela diri keduanya, Nineponis Worshipping Flute. Meskipun hanya memiliki 1 cincin jiwa, kekuatan jiwanya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Suara menyenangkan seruling membuat Wu Ming pusing, dan kecepatannya turun secara signifikan. Bei mengeluarkan sejumlah besar listrik. Saat Thunderbolt yang kuat dilepaskan, itu berubah menjadi jaring listrik yang menelannya. Wang Dong'er mengepakkan sayapnya, dan cahaya kupu-kupu Dewi mengalir menuju Wu Ming. Sejumlah besar cahaya keemasan mulai membasahi tubuhnya. 4 dari 6 di sekelilingnya menyerang. Hanya Jiang Nanan dan Hicaito yang tetap di tempat mereka. Jiang Nanan sedang menunggu kesempatan, sementara Hicaito mengangkat meriam ke bahunya. Targetnya adalah Han Ruoruo. Lampu merah intens menyala, dan bola besar lampu merah melesat ke udara menuju Han Ruoruo. Ini adalah peluru meriam berkekuatan tinggi kelas 6. Jenis peluru meriam berdaya tinggi ini sangat eksplosif dan berapi-api. Itu hanya bisa ditembakkan oleh meriam jiwa berkekuatan tinggi kelas 6, dan bahkan kemudian, itu hanya bisa ditembakkan 3 kali berturut-turut. Cannon jiwa berkekuatan tinggi kelas 6 hanya dapat digunakan lagi setelah periode cooldown 2 jam. Jika tidak maka panas dan ledakannya akan menjadi terlalu panas. Selain kelemahannya yang jelas, kekuatan ofensifnya adalah salah satu yang terbaik di antara alat-alat jiwa kelas 6. Selain itu, Hicaito masih memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao untuk membimbingnya. Dia tidak perlu khawatir tentang keakuratannya. Seven Monster Shrek terhubung secara spiritual pada saat ini. Su Sanxi terbang keluar dan menggunakan keterampilan jiwa tipe domain yang kuat. Dia tidak hanya ingin menghentikan Chu Qingtian di jalurnya, dia juga ingin menjebak Han Ruoruo. Seiring dengan peluru meriam Hicaito, tujuan mereka bukan untuk membunuh atau melukai lawan mereka. Sebaliknya, mereka ingin menunda bantuan Han Ruoruo atau Chu Qingtian untuk Wu Ming. Di sisi lain, 4 dari mereka bekerja sama untuk menyerang Wu Ming. Namun, Wu Ming juga tidak mudah dihadapi. Pada saat yang kritis, Wu Ming menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Cincin jiwanya yang ketujuh menyala pada saat ini. Seketika, dia berubah menjadi wanita emas merah yang berapi-api. Dia mengeluarkan peluit nyaring, dan sayapnya berdenyut 1 kali, mendorongnya ke atas. Dia bentrok langsung dengan Dark Golden Terror Claws karya Huo Yuhao. Saat ledakan bergema terdengar, granit di bawah kaki Wu Ming mulai pecah. Namun, dia pertama kali berhasil menolak penundaan yang dikenakan flute penyembahan Nineponis padanya saat dia melepaskan tubuh emas gagak sejatinya. Petir keras Bei juga ditentang oleh tubuh emas gagak sejati. Saat cahaya kupu-kupu Dewi mendarat di tubuh emas gagak sejati, itu menyebabkan riak besar di permukaan. Namun, itu tidak bisa memaksa Wu Ming kembali. Hanya Dark Golden Terror Claws yang berpengaruh padanya. Ya, ini adalah Martial Soul True Body-nya, keterampilan yang kuat yang hanya dimiliki oleh sage jiwa atau lebih tinggi. Huo Yuhao dan Wang Dong'er pernah berhadapan dengan Martial Soul True Body Zhao Yang. Violet Gold Bear-nya meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tetapi pada titik ini, mereka menyadari teror sejati dari tubuh sejati jiwa Martial saat Wu Ming melepaskan tubuh gagak sejati emasnya. Aura Wu Ming melonjak, dan api primordial Golden Crown-nya yang panas memaksa Bei dan Jiang Nanan untuk mundur beberapa langkah. Bahkan ketika dia bertahan dari serangan beberapa keterampilan jiwa, dia sama sekali tidak dirugikan. Meskipun dia dikelilingi, dia masih tampak melakukan serangan balik. Buka! Wu Ming berteriak ketika dia mengungkapkan sisi kuatnya. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan dia menekan tangannya ke bawah. Dia akan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, ledakan primordial api emas gagak. Itu adalah keterampilan jiwa yang menyebabkan kehancuran besar. Dan ketika seseorang terjebak dalam pengepungan musuh, itu sangat efektif. Namun, Jiang Nanan mulai bertindak pada saat ini.
Ketika dia melompat ke udara, dia sudah tiba di belakang Wu Ming. Cahaya keemasan gelap menyala di tubuhnya. Wu Ming sangat percaya diri dengan Golden Crow True Body-nya, dan dengan demikian tidak peduli dengan tindakan Jiang Nanan sama sekali. Dia percaya bahwa dia tidak akan terluka bahkan jika Jiang Nanan memukulnya, karena dia hanya memiliki kultivasi 5 cincin. Saat ledakan emas gagak primordialnya akan meletus, mereka pasti akan terpesona. Pengepungan mereka juga akan diatasi, dan sudah waktunya untuk mengejar kemenangan begitu dia dibebaskan. Namun, Wu Ming merasakan sesuatu yang salah ketika Jiang Nanan menempel di dekatnya. Panas dari api primordial Golden Crow tidak berguna melawan Jiang Nanan. Tapi dia juga tidak menyerang, dan hanya mendekati Wu Ming. Tangan dan bahkan kakinya melilit Wu Ming. Cahaya gelap keemasan berubah menjadi emas terang yang intens. Setelah ini, cincin jiwa ketiga Wu Ming dipadamkan. Ledakan api primordial emas gagak tidak dilepaskan. Cincin jiwa keempat dan kelima Jiang Nanan bersinar. Ya, itu adalah hasil dari keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan, dan keterampilan jiwa kelima, kunci tulang lunak. Kekuatan defensif tubuh emas tak terkalahkan telah meningkat pesat, tetapi masih bertahan selama beberapa detik. Seiring kultivasinya meningkat, saat ini mampu bertahan selama 7 detik. Soft Bone Lock juga bisa menyegel semua keterampilan jiwa True Martial Soul True Body begitu lawan dikunci, dengan biaya mobilitasnya sendiri. Karena kesenjangan dalam kemampuan mereka, Jiang Nanan tidak mungkin bertahan di Wu Ming selamanya. Setelah semua, api primordial Golden Crow masih akan membakarnya begitu badan emas terkalahkannya menghilang. Tetapi sebagai hasil dari tindakannya, pembakaran api primordial Golden Crow dan ledakan api primordial Golden Crow yang akan dilepaskan oleh Wu Ming disegel, meskipun tubuh sejati jiwa martialnya masih aktif. Jiang Nanan berjuang untuk sedikit waktu ini agar sisanya menyerang lagi. Sosok oranye emas terbang keluar dari tubuh Huo Yuhao pada saat ini. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao tiba di depan Wu Ming. Dia dengan lembut menepuk pundaknya. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga Ice Jet Empress Scorpion milik Huo Yuhao, yang kedua dari cincin jiwa oranye emasnya menyala. Jiang Nanan menghilang tepat saat Huo Yuhao menepuk pundak Wu Ming. Keterampilan jiwa ketiganya membantunya melarikan diri setelah dia membeli cukup waktu untuk Huo Yuhao. Telapak tangannya lembut, halus, dan bersih. Saat telapak tangannya mengenai bahu Wu Ming, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Api primordial Golden Crow yang ganas yang telah terbebas dari pengekangan Soft Bone Lock langsung padam, seolah-olah ada baskom berisi air es. Tubuh Wu Ming juga membeku. Merah keemasan memudar dari tubuhnya, dan tubuh emas gagak sejati tampaknya telah hilang oleh telapak tangan lembut Huo Yuhao. Palm Permaisuri, Gletser tanpa salju. Newtian, sekte Clear Sky sekte pernah menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari Gletser tanpa salju adalah dengan menghindari terkena dampaknya. The Palm Empress harus melakukan kontak sebelum bisa berlaku. Mempertimbangkan statusnya, penilaiannya tentang Snowless Glacier Snow Empress menunjukkan betapa kuatnya itu. Sword and Palm mengirim langit menjadi chill, The Empress, Sword, Palm, dan Chill. Di antara tiga keterampilan jiwa ini, Palm Empress berada di peringkat kedua. Namun, itu adalah yang terkuat dari ketiganya dalam hal kekuatan ofensif langsungnya. Setelah bergabung dengan roh permaisuri salju, Huo Yuhao tidak lagi hanya memiliki Ultimate Ice, tetapi Ultimate Ice dan Snow. Di antara semua master jiwa tipe dingin, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan tanpa peningkatan Snowy Dance of Ultimate Ice, Gletser tanpa salju Huo Yuhao masih berhasil mencapai suhu nol mutlak. Sementara tubuh emas gagak sejati sangat kuat, kekuatan Gletser tanpa salju Huo Yuhao dipajang saat menghantam pada jarak yang sangat dekat. Wu Ming merasakan bahunya menjadi kebas saat dipukul. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya tampaknya telah mengeras. Tubuh sejati jiwa bela dirinya hancur secara instan, dan seluruh lengan kanannya mati rasa. Tiba-tiba, perasaan suam-suam kuku mulai menyembur dari bahunya ke seluruh tubuhnya. Ya, itu perasaan suam-suam kuku. Namun, itu membuatnya menggigil. Pembalikan. Meskipun telapak tangan Huo Yuhao tidak ditingkatkan oleh keturunan Saffron, itu masih berhasil mengubah dinginnya menjadi perasaan hangat. Setelah Huo Yuhao memukul Wu Ming, dia juga merasakan sesuatu yang salah, dan menekan telapak tangannya lagi. Tetapi ketika aliran hangat kembali ke tubuhnya, dan dia dan Putri Salju mulai bersinar dengan cahaya oranye terang. Serangan itu diserap kembali ke Huo Yuhao. Tidak hanya kekuatan jiwanya dipulihkan, bahkan Putri Salju pun mendapat banyak manfaat.
Wu Ming melepaskan api gaga primordial emasnya sekali lagi, tapi wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat jika Huo Yuhao tidak menyerap arus hangat pada waktunya. Namun, dia tahu bahwa itu telah mengalir langsung ke jantungnya. Keterampilan jiwa apa itu? Wu Ming tertegun. Sisa dari 7 monster Shrek tidak terus menyerangnya setelah mereka diberitahu melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, perdebatan masih berlanjut. Sama seperti Wu Ming dikejutkan oleh gletser tanpa salju, Su Sanxi mengalami masalah. Zhou Qingtian tidak bisa menangani serangan turtle-turtle, dan dipaksa kembali. Namun, masih ada Han Ruoruo di belakangnya. Han Ruoruo mengangkat tangannya saat dia menghadapi Turtle God Strike dan peluru meriam Hichaito yang berkekuatan tinggi. Lampu cincin emas dilepaskan dengan tubuhnya di tengah. Dia tidak buru-buru menyelamatkan Wu Ming, karena dia mengenal Wu Ming dengan baik, dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Han Ruoruo percaya bahwa 7 monster Shrek tidak bisa mengalahkan Wu Ming dengan mudah karena dia telah melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya, bahkan jika mereka mengepungnya. Su Sanxi juga tidak perlu repot membantu mereka mengalahkannya. Cincin emas itu tampak sangat sederhana, seolah itu lengan yang tebal. Itu memiliki diameter sekitar 5 meter. Namun, pemandangan mengejutkan muncul ketika cincin emas bertabrakan dengan Turtle God Strike dan cangkang meriam Hichaito yang berkekuatan tinggi. Boom, boom. 2 ledakan keras terdengar pada saat bersamaan. Yang pertama meledak adalah cangkang meriam berdaya tinggi. Hichaito memilih untuk menembak pada saat ini untuk berkoordinasi dengan Su Sanxi. Sebagai insinyur jiwa tingkat lanjut, ia memiliki kesadaran yang besar. Selain itu, dia mendapat bantuan Huo Yuhao. Namun, cincin emas itu tampaknya tidak bisa ditembus. Dampak mengerikan yang dihasilkan oleh peluru meriam daya tinggi mempengaruhi seluruh arena sparring. Awan jamur naik di seluruh arena, tapi Han Ruoruo tidak bergerak satu langkah pun. Cincin emas hanya bergetar sedikit sebelum bertabrakan dengan Turtle God Strike juga. Serangan Turtle-Turtle adalah kombinasi dari 2 keterampilan jiwa, dan dilepaskan oleh Su Sanxi, yang memiliki garis keturunan darah Xuanwu. Saat bertabrakan dengan cincin emas, itu menciptakan pusaran air yang kuat yang menghasilkan gaya isap. Pusaran air ini tidak sederhana, karena dapat secara terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwa lawan. Namun, cincin emas tiba-tiba dibagi menjadi 3 ketika Turtle God Strike bertabrakan dengannya. Mereka berpotongan dan terhubung bersama. Ketika dengungan terdengar, mereka mulai menarik ke 3 arah yang berbeda. Begitu mereka bertabrakan, dan ketika ledakan dari tabrakan mereka bergema, serangan Turtle-Turtle diatasi dan diubah kembali menjadi proyeksi perisai yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia kembali ke tameng Su Sanxi. Su Sanxi mengutuk, tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, seberkas cahaya keemasan telah menjeratnya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berjuang dan melawan dengan perisainya, tali emas yang menyilaukan masih menyeretnya ke bawah. Dia ditahan seperti pangsit gemuk. Zhou Qingtian tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu sempurna. Dia menyelinap di belakang Su Sanxi, dan proyeksi kumbang yang dibentuk oleh kilat bersinar terang sebelum memukul tubuh Su Sanxi dengan paksa. Tiba-tiba, tubuh Su Sanxi mulai berkedip dengan kilat. Dia tampak kejang. Saat Han Ruoruo mengayunkan tangan kanannya, Su Sanxi terlempar ke depan. Wang Yan membuat keputusan di sana, Su Sanxi telah dieliminasi. Ini adalah pertama kalinya serangan Seven Monster Shrek dihentikan ketika Mysterious Underworld Displacement digunakan. Su Sanxi hanya tidak memiliki peluang melawan Han Ruoruo. Sisanya juga mulai merasa bahwa tali emas Dazzling akan sulit untuk ditangani. Tali dapat melonggarkan, mengencangkan, mencambuk, dan memblokir. Bahkan ketika itu kusut, itu fleksibel. Namun, itu tampaknya tidak bisa dihancurkan ketika diperketat. Han Ruoruo mengendalikan jiwanya dengan sangat baik. Su Sanxi dikalahkan sebelum dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun itu sebagian karena fakta bahwa jiwa bela diri Han Ruoruo sangat efektif dalam mengekang Su Sanxi, itu juga tidak dapat disangkal bahwa kesenjangan dalam kultivasi mereka memainkan peran besar dalam kekalahannya. Seven Monster Shrek tertegun, tapi Han Ruoruo sama terkejutnya. Dia telah mengalahkan Su Sanxi dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, dia terkejut menemukan bahwa 6 sisanya semua bergegas ke arahnya, sementara Wu Ming tidak bergerak dari tempatnya. Apa artinya bagi mereka berenam untuk memunggungi dia? Itu berarti dia telah dikalahkan. Sangat cepat, Ming Er baru saja menunjukkan Golden Crow True Body-nya.
Meskipun dia agak bingung, dia juga menjadi lebih waspada. Matanya memancarkan cahaya yang tajam, dan dia mendengus. Tali emas dazzling melesat ke depan menuju ke enam mereka. Dia mengincar Huo Yuhao. Hicha Ito, yang berada di depan yang lain, tiba-tiba berhenti. Suara garing, dentang terdengar saat dia berdiri dengan kuat berakar ke tanah. Cakram logam bundar muncul di bawah kakinya. Bagian bawah dis berbentuk kerucut, dan menusuk langsung ke granit di bawah. Hicha Ito berdiri di atas dis ini. Setelah ini, sejumlah besar alat jiwa mulai bergabung dengan tubuhnya. Dalam hitungan detik, dia telah menjadi monster logam dengan barel yang tak terhitung jumlahnya mengarah keluar. Semua ditujukan ke Han Ruoruo. Di antara 7 monster Shrek, siapa yang memiliki kemampuan penghancur terbesar? Dalam hal kekuatan langsung, itu bukan Bei Bei, Su Sanxi, Huo Yuhao, atau Wang Dong'er. Itu adalah Hicha Ito. Hicha Ito sudah menjadi insinyur jiwa kelas 7, yang setara dengan Soul Sage. Meskipun insinyur jiwa kelas 7 masih jauh dari tubuh sejati jiwa Sage, celah itu masih dapat dikelola. Setelah 5 tahun, Hicha Ito sekali lagi menggunakan strategi benteng alat jiwa. Namun, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dia mengangkat meriam emas gelap yang besar dan berat, yang panjangnya lebih dari 2,5 meter ke bahunya. Dia menggunakan sisa alat jiwanya untuk mendukung bobot meriam ini. Ketika meriam dilepaskan, bahkan Han Ruoruo merasakan menggigil di punggungnya.